Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'atha nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyundhirun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyyakum usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun jawahiru fi jismi bani adam yunziluha arba'atu asya. Amal jawahiru al-aqlu wad-dinu wal haya'u wal amalu sholih. Fal ghadabu yunzilul aqla wal jasa wal hasadu yunzilud din wat tama'u yunzilul haya wal ghibatu yunzilul amalu sholih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmatnya. Pada siang hari ini kita bisa kembali untuk melaksanakan ibadah sholat Jum'ah di Masjid Al-Hikmah. Semoga rangkaian ibadah sholat Jum'ah pada hari ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga Allah selalu curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku khotib menyampaikan pesan pada khotib sendiri dan pada jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama tingkatkan takwa dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala biimtithali awamirillah wa jinabi nawahi. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, khotib ingin menyampaikan 4 mutiara hilang karena 4 perkara yang tercantum dalam sabda Rasulullah SAW, tertuang di dalam kitab Nashaihul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantan. Sebagaimana hadis yang sudah khotib bacakan sebagai muqaddimah, arba'atun jawahiru fi jismi bani Adam. 4 perkara atau 4 macam atau 4 mutiara yang ada pada diri manusia, tapi 4 mutiara itu dapat hilang dengan mudah karena adanya 4 hal yang lain. 4 mutiara itu ialah akal, 2 agama, 3 sifat malu, dan yang keempatnya adalah amal soleh. Namun dalam hadis itu Rasulullah sampaikan, kemarahan itu dapat menghilangkan akal, hasud atau dengki dapat menghilangkan agama, tamak atau tamak, rakus dapat menghilangkan dapat menghilangkan agama, dapat menghilangkan sifat malu, dan ghibah atau mengumpat atau menggunjing dapat menghilangkan amal soleh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Manusia merupakan makhluk yang sempurna karena ia mempunyai jasad yang indah, yang sempurna, dibekali dengan psikis
atau jiwa atau ruh, dan juga manusia itu dibekali dengan kaidah-kaidah agama oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia itu menjadi sosok makhluk yang mulia, yang lebih dimuliakan dibanding makhluk-makhluk Allah yang lain di muka bumi ini. Terlebih Allah sampaikan di dalam surat At-Tin yang sudah khotib sampaikan tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, kalau kita kembali kita pahami hadis di atas tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di samping Allah telah menciptakan fisik dan ruh yang menjadikan manusia itu mulia, terlebih Allah juga membekali 4 mutiara yang manusia akan jauh lebih mulia lagi, yakni 4 perkara itu sebagai yang tertuang dalam hadis tadi yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah bahwa manusia itu dibekali dengan akal. Manusia dibedakan dengan binatang bahwa manusia adalah hayawanun natik, sedangkan binatang adalah hayawanun nahik, yang bisa berakal dan berpikir. Bahwa dalam Islam akal mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, banyak dipakai bukan hanya dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, tapi juga menjadi perkembangan dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menyampaikan agar manusia itu menggunakan akalnya. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-44, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan kewajiban dirimu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab? Tidakkah engkau menggunakan akalnya? Afala taqilu, tidakkah engkau berpikir? Dan seterusnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, manusia yang mempunyai akal yang mulia ini, namun akal yang ibarat mutiara yang indah ini akan mudah rusak karena dengan terhinggapi manusia itu dengan sifat marah atau marah. Sebab marah dapat menghilangkan akal sehat. Orang bilang ketika seseorang sedang melakukan yang tidak baik, yang benar, orang lain akan mengatakan memang akalnya sudah nggak sehat. Oleh karenanya ketika sifat marah itu menghinggapi seseorang, maka akal sehatnya akan hilang. Sebagai contoh, keretakan persahabatan misalnya, keretakan rumah tangga, perceraian, bahkan sampai pembunuhan, naudzubillahi min dzalik. Itu semuanya terjadi karena bara api kemarahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qol usini kola la taghdab faradada miroron kola la taghdab. Diriwayatkan dari Ibu Hurairah radhiyallahu an bahwa seorang pria berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, berikan aku wasiat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau marah. Bahkan Nabi mengulang, janganlah engkau marah. Hadis riwayat Muslim. Dalam Al-Quran juga menjanjikan kepada hambanya yang mampu menahan amarahnya dengan kebaikan, Allah akan mencintainya. Allah berfirman di Ali Imran 134, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang mampu menahan dirinya dari kemarahannya, dan dia memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.
Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Kita sering disuguhkan, ditampilkan di berbagai media, terutama di televisi. Ketika seorang public figure misalnya, karena dihinggapi oleh sifat marahnya, dia kadang-kadang hilang berpikir sehatnya. Apalagi kalau kita mengingat bagaimana kata bijak yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang sufi yang hidup pada kurang lebih abad ke-12. Beliau menyampaikan kata bijaknya, tahanlah marah, bersabarlah, karena tindakanmu nanti akan menjadi benar, dan maafkan kesalahan orang lain, abaikan dan tutupi, karena sesungguhnya hidup ini bukan untuk mengingat kesalahan orang lain, tapi hidup ini adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada luka dalam diri kita, seandainya mampu memaafkan, hidup ini akan lebih ringan. Itu yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Kemudian mutiara yang kedua yaitu agama. Salah satu fungsi agama pada manusia ialah mampu dijadikan aturan dalam berhubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia dan dengan makhluk hidup yang lain. Dan agama juga akan mampu menentukan suatu tuntunan mengenal prinsip-prinsip yang baik dan yang benar. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyampaikan, "Mayyuridillah khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki atau diinginkan oleh Allah menjadi orang yang baik, dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan faqihkan, akan fahamkan dia dalam agamanya. Hadis riwayat Bukhari. Namun demikian, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, perkara yang dapat menghilangkan mutiara agama ini adalah penyakit yang kita sebut dengan hasud atau dengki, hasad. Oleh karenanya kita selalu berlindung pada Allah dari sifat hasad. Di surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad atau hasud atau yang kita kenal dengki ini adalah sikap batin yang tidak senang pada orang lain yang mendapatkan kenikmatan, sekaligus mengharapkan kenikmatan itu hilang kemudian kembali pada dirinya. Nah, penyakit batin ini susah sekali untuk kita hilangkan. Bahkan penyakit hasud ini kita sangat mengingat bagaimana terjadi pada manusia pertama, putra-putri Nabi Adam alaihissalam, yaitu antara Qabil dan Habil. Bahwa Qabil iri hasud terhadap apa yang dimiliki oleh Habil. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah juga berfirman, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Rasulullah juga mengingatkan, iyyakum wal hasada fa inal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nasil khotob. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, jauhilah hasad atau dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar. Kemudian mutiara yang ketiga, yaitu mutiara yang dimiliki oleh setiap manusia adalah punya rasa malu. Rasa malu bagi seseorang merupakan daya kekuatan yang mendorong ingin selalu berbuat baik, selalu berbuat yang pantas, menghindari sesuatu perbuatan yang tidak patut. Orang yang memiliki sifat malu adalah orang yang cepat menyingkir dari segala bentuk keburukan dan kejahatan. Dengan malu seseorang mempunyai harga diri, tetapi sebaliknya dengan tidak mempunyai malu maka orang akan hilang harga dirinya. Sabda Rasulullah, malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Namun rasa malu itu juga akan sirna dengan penyakit atau sifat yang namanya tamak. Tomak atau tamak.
Tamak adalah sikap batin yang mengingkari atau menginginkan agar kenikmatan itu didapatkan sebanyak-banyaknya meskipun dengan cara yang tidak benar. Apalagi tamak mendarah daging dalam diri manusia, maka manusia tidak akan pernah merasa puas apa yang sudah dia dapatkan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mutiara yang keempat yang dimiliki oleh manusia yang menjadikannya ia mulia, namun akan mudah hilang, mudah rusak karena ada satu sifat yang bisa menghilangkan. Mutiara yang keempat adalah amal soleh. Amal soleh ialah perbuatan baik yang membawa kemaslahatan kepada si pelakunya yang dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah dan contoh-contoh dari Rasulullah SAW. Bahkan Allah akan menjanjikan kebaikan dan ampunan terhadap orang-orang yang mengerjakan amal baik. Bahkan beberapa ayat dalam Al-Quran ketika Allah menjelaskan tentang iman, maka pasti akan dibarengi dengan amal soleh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, misalnya, fal yaqul khairan dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-9, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Amal soleh yang telah dilakukan oleh setiap hamba manusia itu akan menjadikan ia mendapatkan pahala dari Allah, ampunan dari Allah, akan mendapatkan kebahagiaan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Namun hati-hati, karena ada satu sifat yang akan mudah menghilangkan terhadap amal soleh ini. Apa itu perkara yang dapat menghilangkan amal soleh? Seperti yang tertuang dalam hadis di atas adalah ghibah atau menggunjing. Apa itu ghibah? Ghibah adalah menceritakan keburukan-keburukan orang lain. Sedangkan jika benar terjadi, maka itulah namanya ghibah. Artinya ketika seseorang membicarakan, mengatakan, menyampaikan, menceritakan aib-aib orang lain dan aib itu memang benar, itulah yang namanya ghibah. Karena kalau yang diceritakan itu tidak benar, justru akan jauh lebih besar dosanya, karena itu menjadi fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kadang-kadang ketika ada seseorang yang sedang ghibah, kemudian ada orang lain yang mengingatkan, dia akan menjawab, apa yang saya katakan ini adalah benar, terjadi, memang seperti itu. Nah, itulah namanya ghibah. Dia ingin mengelak, padahal dirinya justru sedang melakukan sesuatu yang akan menghilangkan amal baiknya. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Marilah kita jaga mutiara-mutiara yang Allah sampaikan, Allah berikan kepada setiap hamba, kepada diri kita, yakni akal sehat, agama, sifat malu, dan amal soleh yang kita lakukan itu. Agar kita jaga, kita hindari, kita pelihara, karena ada 4 hal juga yang mengintai, yang akan menghilangkan mutiara-mutiara itu. Agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bahagia, yang sukses kehidupannya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita juga bisa mengambil hikmah, bisa menjaga 4 hal atau mutiara itu. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan kita, hati-hati dengan 4 mutiara itu, karena kalau tidak disadari, kalau tidak dijaga, akan hilang sia-sia, karena ada 4 penyakit yang akan mengintainya. 4 penyakit itu adalah sifat hasud atau dengki, sifat marah, sifat tidak mau malu, tidak punya malu, dan yang keempat adalah
sifat yang suka mudah seseorang menghibah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salaman tasliman katsira amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah fi ma amara wabtahu wantahu amma naha wa'malu annallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa tana bi malaikatihi bi qudsihi. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardu'ana ma'hu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur man nasaraddin wahdul man qadadal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal mihan ma dhuhara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.